Di sebuah desa kecil di pesisir Cilacap, ada aturan yang tidak pernah tertulis. Tapi semua orang tahu, jangan pakai warna hijau ke pantai. Jangan menyalakan dupa kecuali saat bulan purnama. Dan jangan sekali-kali mengganggu pasir saat malam turun. Bukan karena mitos, tapi karena ada sesuatu yang mendengar. Setiap tahun ada satu orang yang hilang, selalu saat malam pasang, selalu di sekitar pantai Widara Payung, dan selalu tanpa jejak. Orang-orang bilang itu tumbal, tapi tahun ini yang menghilang bukan siapa-siapa, tapi sesuatu. Dan malam itu dimulai ketika dupa. Namaku Raka, umurku 27 tahun. Aku asli Jakarta dan baru 2 minggu tinggal di sebuah desa kecil di pinggir pantai selatan di Cilacap. Aku pindah bukan karena kerja, bukan juga karena liburan, tapi karena ibuku sakit keras. Beliau tinggal sendirian di rumah warisan kakek di desa Margasari, gak jauh dari pantai Widara Payung. Sejak aku kecil, ibu memang gak pernah ajak aku ke desa ini. Baru sekarang aku tahu alasannya. Desanya tenang, adem, dan sepi. Tapi ada satu hal yang langsung aku rasain sejak hari pertama aku menginjakan kaki di sini. Angin di desa ini gak pernah ramah. Hari pertama aku disambut Pak Darto, tetangga sebelah rumah ibu. Orangnya keras, ceplas-ceplos, dan kalau bicara gak ada filternya. Tapi satu yang paling aneh dari obrolan kami sore itu adalah ucapannya waktu aku nyapu halaman. Mas Raka, kalau bisa jangan bersih-bersih malam hari ya, apalagi dekat pasir. Aku jawab, maksudnya pasir halaman pak, kan cuman bersih-bersih biasa. Dia cuman menggelengkan kepala lalu tertawa kecil. Di sini pasir itu bukan cuma tanah, dia nyimpan jejak. Kalau diganggu malam hari, bisa balik nyari siapa yang ganggu. Aku mikir, ini orang serius apa bercanda? Tapi nada bicaranya gak main-main. 3 hari setelah aku di sini, sesuatu terjadi. Pak Darto ngadain acara kecil di pinggir pantai. Katanya syukuran cucunya lahiran. Acaranya sederhana, tapi dia nyalain dupa besar di pinggir ombak. Pas malam hari. Waktu aku lewat, aku lihat sendiri. Asap dupa putih keabuan itu ngebentuk kayak pusaran, dan pasir di bawahnya bergerak. Kayak ada yang menggeliat di bawah tanah. Aku kira aku cuma halusinasi. Tapi mulai dari malam itu semuanya berubah. Sekitar jam 1 pagi, aku terbangun karena dengar bunyi kaki nyeret di luar kamar. Suaranya pelan, tapi panjang. Aku pikir itu suara ibu. Mungkin ke kamar mandi. Tapi waktu aku cek, ibu masih tidur di kamar. Nafasnya berat,
tapi teratur. Aku balik ke kamarku, tapi di lantai aku lihat bekas kaki basah, kecil, kurus, dan pasirnya masih nempel, seolah baru aja dari pantai. Padahal aku yakin udah ngunci pintu sejak maghrib. Keesokannya aku tanya ibu soal dupa. Wajah ibu langsung pucat. Dengan suara pelan, beliau cuma bilang, "Pantai itu bukan tempat buat sembarangan manggil sesuatu. Apalagi dengan bau-bauan yang salah." Aku nanya lagi, "Emangnya yang minta dupa itu siapa?" "Nyi Roro Kidul." Dan ibuku menatapku dalam-dalam. Dengan suara bergetar, dia menjawab, "Nyi Roro Kidul tidak pernah minta dupa, nak. Tapi yang pernah dikorbankan untuknya mungkin masih ingin dipanggil pulang." Malam kedua, aku tidur lebih cepat. Tapi mimpi buruk langsung nyambut. Aku mimpi berada di pinggir pantai. Tapi ini bukan pantai biasa. Lautnya hitam pekat. Pasirnya kayak darah yang mengering. Dari kejauhan, aku lihat perempuan duduk di batu. Rambutnya basah, panjang banget, menjuntai sampai pasir. Dia gak ngomong apa-apa, tapi matanya melihat ke arahku terus. Waktu aku mau lari, pasirnya tiba-tiba menarik kakiku sampai aku terjatuh. Dan saat wajahku hampir kena tanah, aku bisa dengar suara dari bawah pasir. "Kenapa kamu bangunin aku?" Aku teriak. Dan aku terbangun dengan mulut penuh pasir. Aku panik, nangis, dan muntah-muntah. Tapi yang paling bikin aku gak bisa nafas adalah kamar ibuku kosong. Aku cari ke dapur, ke teras, bahkan ke kamar mandi. Ibu gak ada. Dan waktu aku buka pintu rumah, ibu sedang berdiri menghadap ke arah pantai. Dia tidak pakai alas kaki, baju tidurnya basah kuyup. Matanya terbuka tapi kosong, seperti tidur sambil berdiri. Aku lari ke arah ibu, dan aku memeluk dia. Dia langsung ambruk di pelukanku. Badannya dingin kayak es. Dan saat dia sadar, dia cuma bilang satu kalimat. "Dia berdiri di depan pintu rumahmu, nak." Keesokan paginya, Pak Darto ditemukan tergeletak di pinggir pantai. Masih hidup, tapi gak sadarkan diri. Mulutnya penuh pasir. Tangannya mencakar tubuh sendiri sampai berdarah-darah. Warga bilang itu karena dia membakar dupa sembarangan. Tapi gak ada yang mau cerita lebih lanjut. Kecuali satu orang. Namanya Nyi Tun, sesepuh desa yang sudah jarang keluar rumah.
Waktu aku temui, dia langsung berkata tanpa aku sempat tanya apa-apa. Yang dibangunkan bukan Nyi Roro, tapi perempuan yang dikorbankan untuknya. Orang-orang lupa laut tidak butuh dupa, laut butuh diam. Dan orang-orang yang tahu sudah lama dikubur di pasir. Malam selanjutnya, malam ketiga, aku dengan sengaja pasang kamera HP di ruang tamu karena aku merasa ada sesuatu yang aneh. Dan saat aku cek rekamannya pagi hari, tepat aku gak tidur sejak kejadian semalam. Setiap kali aku merem, aku ngerasa kayak tenggelam. Napas jadi berat, dada kayak ditekan batu. Bahkan siang hari pun aku mulai dengar suara-suara dari kamar mandi. Suara pelan seperti seseorang yang bernafas di dalam air. Ibuku juga makin parah. Dia gak bisa bedain siang dan malam. Kadang-kadang cuma duduk sambil bisik-bisik sendiri. Tapi yang paling bikin merinding adalah dia selalu membisikkan satu nama. Sari. Sari. Sari bukan pengganti. Sari bukan yang dicari. Sari, anak perempuan yang nyaris jalan ke laut waktu malam kedua. Kenapa namanya disebut? Aku akhirnya kembali lagi ke rumah Nyi Tun. Dia kelihatan lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Tapi sorot matanya masih tajam. Waktu aku cerita soal baju hijau, jejak kaki, dan kain basah di rumah, dia langsung masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, dia keluar bawa kotak kayu kecil penuh abu dan kulit kain robek. Ini sisa dari anak yang dikorbankan. Aku bertanya kembali, siapa namanya? Nyi Tun diam cukup lama. Lalu dengan suara pelan banget, dia jawab, Raras. Nama itu langsung bikin merinding. Karena kalau kamu balik hurufnya, Raras menjadi Sarar. Dan waktu aku iseng buka rekaman suara ibuku yang semalam bisik-bisik, dia ternyata bukan bilang Sari, tapi Sarar, bukan pengganti. Dari sinilah semula mulai terbuka. Kakekku yang dulu kepala adat di desa ini pernah jadi bagian dari ritual pengorbanan itu. Tiap 7 tahun satu anak perempuan dipilih secara rahasia, lalu dijadikan pengantin laut. Ritual ini dilakukan bukan untuk menyenangkan Nyi Roro, tapi untuk menutup pintu antara laut dan tanah. Dan tumbal terakhir yang dikorbankan adalah Raras. Tapi ritual itu gagal. Batu pemberat yang dipakai lepas di tengah laut, dan jasadnya tidak tenggelam utuh. Sejak saat itu Raras gak pernah benar-benar pergi. Dia terus mencari orang yang bisa menggantikan dirinya, yang bisa menutup ritual yang tertunda. Dan bau dupa dari Pak Darto adalah sinyal bahwa waktunya sudah datang kembali.
Hari itu juga aku sadar, aku yang seharusnya jadi tumbal pengganti. Tapi kenapa dia terus nyari gadis kecil? Nyitun menjawab, karena waktu dia dikorbankan, dia masih anak-anak. Jadi yang dicari pun harus anak-anak. Tapi karena kaulah yang membuka kembali pintunya, Raka, maka yang akan dijadikan pintu penutup adalah orang yang tinggal di rumah keluarga terakhir yang mengorbankan dia. Aku langsung paham maksudnya. Ibuku. Malam harinya aku mendengar suara dari halaman. Langkah pelan, sebuah kaki kecil mengarah ke teras. Aku lihat dari balik tirai. Sari. Dia berdiam diri di depan rumahku. Tapi bukan Sari yang biasa. Tatapan matanya kosong dan tubuhnya berbalut lumut dan pasir. Di belakangnya berdiri sosok tinggi dengan rambut yang basah, dengan kain hijau robek yang melilit tubuhnya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di luar dan menatapku. Aku segera menutup tirai dan lalu lari ke kamar ibu. Tapi kasur ibu kosong. Di atas bantalnya hanya ada sisa pasir basah dan pecahan kaca kecil dari cermin meja rias. Aku langsung lari ke pantai. Malam itu hujan deras, ombaknya tinggi. Tapi di tengah air aku bisa lihat sesuatu melayang. Iya, itu tubuh ibuku. Tapi waktu aku dekati, tubuh itu bukan mengambang, melainkan ditarik ke bawah pelan-pelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku berteriak sangat keras lalu masuk ke air. Dan di dalam gelap laut malam, aku melihat wajah itu lagi. Wajah Raras. Tapi kali ini dia tidak menatap penuh amarah. Dia seperti sedang menangis. Aku tidak mau yang ini. Tapi dia satu-satunya yang belum berbohong. Dengan sekuat tenaga, aku berhasil tarik ibu ke darat. Ibu pingsan tapi masih hidup. Tapi malam itu seseorang hilang lagi. Sari. Aku gak tidur sejak kejadian semalam. Setiap kali aku merem, aku ngerasa kayak tenggelam. Napas jadi berat, dada kayak ditekan batu. Bahkan siang hari pun aku mulai dengar suara-suara dari kamar mandi. Suara pelan seperti seseorang yang bernafas di dalam air. Ibuku juga makin parah. Dia gak bisa bedain siang dan malam. Kadang-kadang cuma duduk sambil bisik-bisik sendiri. Tapi yang paling bikin merinding adalah dia selalu membisikkan satu nama. Sari. Sari. Sari bukan pengganti. Sari bukan yang dicari. Sari, anak perempuan yang nyaris jalan ke laut waktu malam kedua. Kenapa namanya disebut? Aku akhirnya kembali lagi ke rumah Nyitun.
Dia kelihatan lebih kurus dari terakhir kali aku lihat, tapi sorot matanya masih tajam. Waktu aku cerita soal baju hijau, jejak kaki, dan kain basah di rumah, dia langsung masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, dia keluar bawa kotak kayu kecil penuh abu dan kulit kain robek. Ini sisa dari anak yang dikorbankan. Aku bertanya kembali, siapa namanya? Nyitun diem cukup lama. Lalu dengan suara pelan banget, dia jawab, Raras. Nama itu langsung bikin merinding. Karena kalau kamu balik hurufnya, Raras menjadi Sarar. Dan waktu aku iseng buka rekaman suara ibuku yang semalam bisik-bisik, dia ternyata bukan bilang Sari, tapi Sarar, bukan pengganti. Dari sinilah semula mulai terbuka. Kakekku yang dulu kepala adat di desa ini pernah jadi bagian dari ritual pengorbanan itu. Tiap 7 tahun, satu anak perempuan dipilih secara rahasia, lalu dijadikan pengantin laut. Ritual ini dilakukan bukan untuk menyenangkan Nyi Roro, tapi untuk menutup pintu antara laut dan tanah. Dan tumbal terakhir yang dikorbankan adalah Raras. Tapi ritual itu gagal. Batu pemberat yang dipakai lepas di tengah laut, dan jasadnya tidak tenggelam utuh. Sejak saat itu Raras gak pernah benar-benar pergi. Dia terus mencari orang yang bisa menggantikan dirinya, yang bisa menutup ritual yang tertunda. Dan bau dupa dari Pak Darto adalah sinyal bahwa waktunya sudah datang kembali. Hari itu juga aku sadar, aku yang seharusnya jadi tumbal pengganti. Tapi kenapa dia terus nyari gadis kecil? Nyitun menjawab, karena waktu dia dikorbankan, dia masih anak-anak. Jadi yang dicari pun harus anak-anak. Tapi karena kaulah yang membuka kembali pintunya, Raka, maka yang akan dijadikan pintu penutup adalah orang yang tinggal di rumah keluarga terakhir yang mengorbankan dia. Aku langsung paham maksudnya. Ibuku. Malam harinya aku mendengar suara dari halaman. Langkah pelan, sebuah kaki kecil mengarah ke teras. Aku lihat dari barik tirai. Sari. Dia berdiam diri di depan rumahku. Tapi bukan Sari yang biasa. Tatapan matanya kosong dan tubuhnya berbalut lumut dan pasir. Di belakangnya berdiri sosok tinggi dengan rambut yang basah, dengan kain hijau robek yang melilit tubuhnya. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di luar dan menatapku. Aku segera menutup tirai dan lalu lari ke kamar ibu. Tapi kasur ibu kosong. Di atas bantalnya hanya ada sisa pasir basah dan pecahan kaca kecil dari cermin meja rias. Aku langsung lari ke pantai. Malam itu hujan deras.
Ombaknya tinggi, tapi di tengah air aku bisa lihat sesuatu melayang. Iya, itu tubuh ibuku. Tapi waktu aku dekati, tubuh itu bukan mengambang, melainkan ditarik ke bawah pelan-pelan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku berteriak sangat keras lalu masuk ke air. Dan di dalam gelap laut malam, aku melihat wajah itu lagi. Wajah Raras. Tapi kali ini dia tidak menatap penuh amarah. Dia seperti sedang menangis. Aku tidak mau yang ini. Tapi dia satu-satunya yang belum berbohong. Dengan sekuat tenaga, aku berhasil tarik ibu ke darat. Ibu pingsan, tapi masih hidup. Tapi malam itu, seseorang hilang lagi. Sari. Pikiranku kacau. Aku gak tahu lagi harus percaya sama apa. Yang jelas, pantai ini bukan tempat yang wajar. Malam itu Sari hilang. Warga serentak mencarinya kemana-mana. Bahkan menyisir garis pantai sampai ke perahu-perahu. Tapi jejak Sari benar-benar tidak ada. Cuman satu yang tertinggal. Sebuah pita rambut hijau berlendir tergantung di pagar rumahku, penuh pasir dan berbau amis. Dan yang lebih aneh, tidak ada satupun warga yang panik. Semua diam, seolah mereka tahu ini akan terjadi, seolah mereka menunggu. Hari berikutnya, aku datangi rumah Nyitun lagi. Tapi yang kutemukan cuma pintu yang terbuka dan rumah yang kosong. Di tengah ruang tamu ada cermin kecil dengan tulisan tangan tergores. Tumbal terakhir harus masuk gerbang sendiri, atau gerbang tidak akan pernah tertutup. Aku mulai sadar, gerbang yang selama ini disebutkan itu bukan tempat, tapi sebuah janji. Janji yang dulu dibuat oleh orang-orang desa, dan janji yang dilanggar ketika dupa dibakar bukan oleh pemiliknya. Dan aku adalah keturunan terakhir dari pelanggar janji itu. Malam ketujuh, hujan turun sejak maghrib. Ibu masih tertidur. Tapi kali ini bukan tidur biasa. Dia seperti koma. Nafasnya berat, tangannya dingin. Dan di depan rumah, pasir mulai naik. Bukan dibawa oleh angin, tapi seperti menggeliap, merayap ke teras rumah. Dan dari balik jendela, aku melihat rambut basah menjuntai di ujung atap. Aku sadar dia datang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku ambil cermin kecil peninggalan Nyitun yang tadi siang aku ambil. Kaos hijau yang pernah dia pakai, dan seutas tali kuno yang disimpan ibuku di bawah lemari, yang ternyata adalah tali tumbal laut zaman dahulu. Aku jalan ke arah pantai. Langit benar-benar hitam, ombaknya tinggi, tapi pasir hening. Benar-benar tak ada jejak angin.
sepi, bahkan suara burung malam pun tidak ada. Hanya suara langkah kakiku sendiri dan bisikan yang makin jelas. Akhiri ini, atau semua yang melihat akan ikut bersama kami. Aku berdiri di garis ombak, meletakkan cermin, kaos, dan tali yang aku bawa. Lalu aku bicara pelan. Aku tahu kalian bukan makhluk jahat. Kalian cuma minta dipulangkan. Tapi bukan ibuku, bukan Sari, bukan anak-anak yang harus gantiin kalian. Ambil aku. Dan dari pasir tiba-tiba tangan-tangan muncul. Basah, dingin, penuh pasir. Mereka menggenggam kakiku, menarikku pelan. Tapi aku tetap berdiri. Lalu Raras muncul. Wajahnya masih sama. Matanya, tatapannya kosong. Tapi kali ini dia menangis. Kamu gak harus gantiin aku, Mas. Kamu harus tutup pintu itu dari dalam. Dan saat itu aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku ambil cermin kecil itu dan menghantamkan ke kepalaku sendiri. Gelap. Aku gak tahu apa yang kemudian terjadi. Tapi saat aku buka mata, aku ada di tempat asing. Air setinggi pinggang. Di sekelilingku cermin-cermin besar melayang. Dan di setiap cermin memantulkan wajah Raras. Tapi ada satu cermin memantulkan wajahku. Raras mendekat. Itu gerbangnya. Pecahkan itu. Tapi setelah itu kamu gak akan bisa pulang. Aku ngangguk. Dengan sisa tenaga, aku hancurkan cermin itu dan seketika semuanya runtuh. Pagi harinya, ibuku bangun dari tidurnya. Nafasnya normal. Tapi dia lupa dan tidak ingat akan apapun. Desa tenang. Tidak ada jejak Sari, tidak ada pasir bergerak, tidak ada dupa terbakar. Gerbang sudah ditutup. Dan aku hilang dari dunia ini.